Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Mujizat dalam nama Yesus. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan untuk mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pernahkah kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita? Sesungguhnya kita semua mengalami mujizat setiap harinya. Kita bisa bernafas, bernyanyi, menari, beraktivitas, dan melakukan segala sesuatu dengan baik. Itulah mujizat Tuhan. Tetapi dalam kisah firman Tuhan pada pagi hari ini, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung dan diletakkan di depan pintu gerbang indah bait Allah untuk mengemis. Catatan firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-22. Orang laki-laki ini sudah berumur 40 tahun. Artinya ia sudah lama menderita, tersiksa, dan mengalami pergumulan yang sangat berat, sehingga ia tidak bisa lagi bermimpi untuk bisa sembuh. Ayat yang ketiga dikatakan, tetapi orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Yang paling dibutuhkan untuk kesembuhannya adalah kuasa nama Yesus. Yesus sanggup memberikan lebih daripada yang ia pikirkan dan ia inginkan, karena Yesus adalah jawaban hidupnya. Petrus berkata, "Lihat pada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat harus dipraktekkan. Mujizat harus didemonstrasikan. Mujizat harus diperkatakan. Oleh bilur-bilur Yesus aku pasti sembuh. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk mendoakan orang sakit, maka lakukan itu dengan iman. Ucapkan kekuatan firman Tuhan. Ini waktu untuk kita mendeklarasikan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, ajaib, dan berkuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita dipakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk mempraktekkan tanda-tanda kuasa Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang akan kita jangkau, bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kita dengan kuasa-Nya yang ajaib,
sehingga kita senantiasa melihat ada campur tangan Allah yang besar dalam setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.